Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airina Daya Pusporini dengan NIM G0023209. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sindrom Parkinson. Oke, kita mulai dari apa sih itu Parkinson. Jadi Parkinson itu merupakan kondisi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel dopaminergic di substansia nigra. Nah, Parkinson ini terjadi karena adanya kadar dopamin dalam otak yang sangat kecil. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ini. Nah, jadi ini tuh merupakan penyakit ganglia basalis gitu yang paling terkenal, yaitu si sindrom Parkinson ini. Biasanya tanda-tanda dari penyakit Parkinson ini adanya bradikinesia atau kelambatan gerak, tremor, ketidakstabilan postur, jadi nggak bisa berdiri dengan sempurna gitu, jalannya terseok-seok, dan gangguan gerakan hipomimetik. Nah, penyakit ini tuh merupakan penyakit yang diakibatkan karena adanya regenerasi dari saraf neuron dopaminergic tadi yang ada di pars compacta substantia nigra. Nah, karena hal tersebut mengakibatkan penurunan dopaminergic yang masuk ke stratium sehingga menimbulkan gejala-gejala yang tadi. Oke, next. Ini ada gejala-gejala yang tadi aku udah sebutin. Ada kelainan pada postur tubuh, kehilangan indera penciuman atau anosmia, ekspresi wajah berkurang, keseimbangan tubuh yang terganggu, gerakan melambat dan hilangnya refleks, terus dia tremor, kram atau kejang, dan otot berasa kaku. Nah, gimana sih penanganannya? Biasanya bisa menggunakan terapi dengan L-Dopa, yaitu levodopa itu merupakan kombinasi obat kardidopa dan levodopa yang gunanya untuk meminimalkan kecacatan dan mengurangi efek samping obat dan mengendalikan gejala yang muncul. Nah, agen farmakologisnya itu paling efektif untuk penyakit Parkinson. Jadi prekursor dopamin yang bisa menembus B3 atau blood brain barrier. Nah, levodopa ini diubah dopamin menjadi aksi enzim dopa dekarboksilase. Nah, L-Dopa ini diberikan bersamaan dengan benzodiazepine atau carbidopa agar efek sampingnya tuh berkurang, efek-efek yang tadi. Nah, ada juga efek samping dari obat ini. Obat-obat itu anoreksia, nausea, terus takikardia, hypertension, sama psychiatric problems kayak gitu. Nah, abis itu lokasi substansia nigra ada di mana sih? Jadi untuk lokasinya itu kan tadi penyakit sindrom Parkinson tuh ada di substansia nigra yang lebih di substansia nigra kan. Yang di bagian pars compacta. Nah, di pars compacta. Nah, pars compacta itu yang ini ada gambarnya. Pars compacta itu warnanya black, sedangkan pars reticulata itu yang warnanya white. Jadi yang terjadinya tuh di yang pars compacta ini. Nah, itu di bagian substansia nigra tadi. Ini bisa kalau kita lihat, kalau misalkan itu dipotong, nah si substansia nigra itu yang ini. Jadi di bagian pars compaktanya. Nah, abis itu anatomis dari pons faroli atau pars basalis dari pons. Ini bisa kita lihat, dan di sebelah sini ada ponsnya. Terus ini ada yang paling bagian ada nervus glossopharyngeus atau nervus 9, terus ada nervus hypoglossus atau nervus 12, nervus vagus atau nervus 10 yang ini, dan nervus accessorius atau nervus 11 itu ada radicadias cranialis, radicadias spinalis. Habis itu udah. Di sini juga ada glandula pinales, ada colliculus superius, ada colliculus inferius juga. Di sini kelihatan juga fossa rhomboideanya.
Nah, habis itu ada nervus cranial yang keluar dari pons. Jadi nervus-nervus apa aja yang keluar dari pons itu? Jadi pons itu yang ini kan. Nah, yang keluar dari pons itu ada nervus trigeminus atau nervus 5. Ini keluar di sini. Itu ada radix motoria, terus ada radix sensoria, terus ada nervus facialis atau nervus 7, ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Ini keluarnya di sini. Gambarnya yang ini. Oke, selanjutnya ada juga pons itu buat keluar nervus trochlearis atau nervus keempat yang ini. Oke, next. Terus nervus-nervus di kranial dan tempat keluarnya itu ada apa aja. Jadi ada nervus 1 kan, itu keluar di bulbus olfactorius. Itu yang ini di situ. Terus ada nervus opticus, itu yang gambar itu keluarnya di kisma opticus. Habis itu nervus 3 yang itu keluarnya di fossa interpenticularis. Terus ada nervus 6 yang itu keluar di caudal colliculus inferior. Ada nervus 5 yang ini keluar di brachium pontis. Terus nervus 6 itu keluar di sulcus bulbopontinus. Terus ada nervus 7 dan ini ada nervus 8 yang ini keluar di angulus cerebropontinus. Terus ada nervus 9, 10, dan 11 itu keluar di sulcus posterolateral. Dan ada nervus 12 yang ini keluar di sulcus anterolateral. Oke, pokoknya yang warna biru itu ada bulbus, ada nervus 1, nervus 2 itu keluarnya pasti di cerebrum. Kalau yang nervus 9, 10, 11, dan 12 itu keluarnya di medulla oblongata. Sedangkan yang di nervus 5, 6, 7, 8 itu keluarnya di pons. Nah, habis itu tadi kan udah itu. Selanjutnya pons Farolli yang bagian pars tegmentalis pontis. Ini ada yang ini dibagi jadi ini yang nomor 1 ini yang atas yang segitiga, bentuknya segitiga kayak gini, itu dia pontis tegmental part. Kalau yang bentuknya segitiga kebalik yang ke bawah itu dorsal face of the medulla oblongata. Ini ada bangunan-bangunan pentingnya. Ini berupa ini ada yang warna kuning yang kayak ini ada yang kelihatan di sini gambarnya. Itu paniculus cerebelliaris superior, yang sedangkan yang di itu medius, yang di bawahnya yang inferior. Abis itu ada sulcus medianus, abis itu ada stria medullaris ventriculi quarti, terus ada trigonum nervi hypoglossal sama trigonum nervi vagi. Di sini ada area vestibularis juga dan ada colliculus facialisnya. Oke, jadi secara keseluruhan nih pons ini bangunan pentingnya sih ada colliculus facialia. Dia tuh genu internanya nervus facialis nucleo nervi abducens. Sama stratia medullaris yang itu tempat nucleo vestibularis dan cochlearis dan salivatoris. Ini yang penting-pentingnya. Habis itu ada nucleo clarinaris. Ini bangunan pentingnya ada nukleo-nukleonya ada apa aja. Berarti ada ada nuclei nervi occlumatori, terus ada nucleus nervi trochlearis, terus ada yang di sini tuh namanya fasciculus longitudinalis medialis, terus ada nucleus nervi abducentis yang ini, terus ada nucleo vestibularis yang itu, sama nucleus gracilis yang ini, dan yang di bawah ini ada nucleus central columnae posterius, yang di sini ada nucleo cornus anterior muscolorum colli. Oke, next. Nah, untuk vaskularasinya itu dia adalah arteri basilaris. Arteri basilaris pontis. Jadi pons itu di vaskularis sama arteri basilaris pontis. Selanjutnya ada medulla oblongata. Ini ada piramid, densus of pyramidalis sama ovale yang itu. Terus ini kalau bisa tampak dorsalnya, dan ini ada tampak ventralnya. Di dorsal kelihatan ada paniculus cerebellaris inferior, sulcus medianus, stratia medullaris ventriculi quarti.
ada velum medullare inferius, trigonum nervi hypoglossy, trigonum nervi vagi, area postrema, ada obexnya kelihatan, sulcus postralis, sulcus interminus posterior, sulcus medianus, ada fascia gracilis, tuberculum glacialis, veniculus lateralis medullae oblongae, tuberculum cunatum. Terus tidak ada area vestibularis yang tadi, sama culus facialis yang tadi udah dibahas juga, ventralnya yang kayak gini. Kita lanjut aja untuk yang keluar dari medula oblongata ada apa aja. Itu ada nervus glossopharyngeus, ada nervus proglossus, nervus vagus, nervus accessorius. Lalu aspek-aspek internal dari medula oblongata itu dia ini ada nukleus ambiguus, itu motorik yang buat motorik, dan nukleusnya ada nukleus somatik, motorik, nervus 9, 10 dan 11, ada nukleus tracus yang sentorius yang ini, yaitu yang biru itu buat sentorik itu nervus 12, 9 dan 10. Terus ada nukleus dorsal nervus vagus yang itu dan nukleus nervus hypoglossus. Selanjutnya next vascularis arterius Willisi. Ini ada apa aja? Itu ada arteri communicans anterior, ada yang ini, yang itu. Terus ada arteri corotus interna, terus ada arteri ophthalmicus, arteri cerebri media, ada arteri corotis interna, arteri communicans posterior yang ini, meninges media, terus ada arteri basilaris, ada arteri labyrinthi dan meninges posterior. Terus ada arteri cerebri posterior, di situ arteri superior cerebri, habis itu ada arteri inferior anterior cerebri, ada ventralis sama arteri anterior posterior cerebelli. Oke, dan next terus ada anatomi cerebellum. Jadi si cerebellum ini dibagi menjadi ada tiga, ada archicerebellum yaitu pada lobus floculodularis dan lingua. Dia tuh mengandung nukleus fastigius untuk keseimbangan. Nah, habis itu ada poliocerebellum itu pada lobus anterior. Dia tuh mengandung nukleus emboliformis at nucleus globosus itu untuk mengatur tonus otot. Terus ada neocerebellum itu pada lobus posteriornya. Itu mengandung nukleus dentus untuk kemampuan gerak, terampil dan koordinasi dengan cerebellum. Nah, ini ada anatomi dari cerebellum. Bisa lihat di sini ada central crus, media longitudinal veniculus, ada nuclear layer medulla oblongata, supracerebellar pundeculo, lingua, vermis, terus ada cerebellum nucleae, terus ada supramedulla venulum, sama ada ini. Oke, lanjut. Anatomi dari cerebellum ini yang beda potongan aja. Maaf, ini kalau di sini kelihatan ada peniculus cerebri superiornya, peniculus cerebri medius, sama peniculus cerebri inferiornya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.